Shalom, perkenalkan nama saya Crepelin Mawarni dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen. Yang NIRIM 2420229299. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari salah satu mata kuliah yaitu hermeneutika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teori singkat dari salah satu sosiolog yang bernama Émile Durkheim. Émile Durkheim lahir di Epinal, Provinsi Lorraine, di Prancis pada tahun 1858 dan meninggal pada 15 November 1917. Ia dibesarkan di tengah keluarga Yahudi Ortodoks, anak seorang rabi. Sejak kecil Durkheim dididik untuk menjadi seorang rabi. Tetapi ketika remaja, dia memutuskan untuk belajar pengetahuan yang sekuler. Durkheim merupakan tipe seorang ilmuwan yang serius. Dengan menepati secara ketat jadwal kerjanya dan sangat sedikit waktu yang digunakan untuk kesenangan. Setelah menyelesaikan studinya di Paris pada 1882, ia mengajar filsafat di beberapa sekolah. Pada 1887, ia diminta untuk mengajar sosiologi dan pendidikan fakultas sastra di Universitas Bordeaux. Ia menjadi pimpinan di Universitas Bordeaux pada 1896. Berbicara tentang Émile Durkheim, Durkheim ini menganut pandangan bahwa kehidupan sosial membentuk budaya masyarakat. Itu dibentuk oleh bahasa, hukum, adat istiadat, bahkan nilai, terutama tatanan sosial tentang moralitas dan agama. Di sepanjang karyanya, Durkheim ini mempertahankan suatu pandangan sosial radikal tentang perilaku manusia sebagai sesuatu yang dibentuk oleh kultur dan struktur sosial. Dari teori fakta sosial Émile Durkheim, bagi Émile Durkheim, fakta sosial terdiri dari hal-hal di luar individu seperti status, peran, institusi, hukum, norma, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada di luar individu yang dapat membatasi setiap individu. Konsep teori sosial ini memang dirancang dengan tujuan membahas mengenai lingkungan sosial yang membatasi perilaku setiap individu. Seperti teori dari Émile Durkheim tentang fakta sosial melalui fenomena bunuh diri yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Dari teori Émile Durkheim tentang bunuh diri ini terus menuai perdebatan di kalangan para ahli, baik aspek teori, metodologi, dan maupun klaim ilmiahnya. Beberapa problem teori Durkheim dapat diatasi dengan mengembangkan pandangan Durkheim sendiri, meski dengan cara bertentangan, yakni menggunakan konsepsi realis sebab akibat berdasarkan mekanisme non-empiris. Menganalisis perbedaan analitis antara regulasi sosial dan integrasi sosial yang menghasilkan konseptualisasi hibrida tipe bunuh diri dengan sebab ganda dan mengubah pandangan bahwa aturan moral yang mengatur masyarakat didasarkan pada sistem kepercayaan yang dimilikinya, dengan pandangan bahwa konsekuensi tindakan seseorang merupakan ekspresi hak yang mereka miliki sendiri. Émile Durkheim juga melakukan riset mengenal fenomena bunuh diri dipengaruhi oleh fenomena sosial yang termasuk dalam fakta sosial. Fenomena sosial yang dimaksud dapat berupa masalah ekonomi,
agama, perceraian, disintegrasi sosial, dan regulasi sosial. Kemudian dilakukan riset. Riset tersebut menjadi acuan untuk melihat teori fakta sosial. Misalnya sebuah riset yang mencatat bahwa tingkat bunuh diri pria 3 kali lebih tinggi daripada perempuan, khususnya pria yang telah berusia 40. Hasil riset menunjukkan bahwa penyebab orang bunuh diri yang paling besar yakni adalah faktor sosial ekonomi. Durkheim berpendapat bahwa tingkat bunuh diri meningkat jika seseorang memiliki terlalu banyak atau melebihi kapasitas diri atau terlalu rendah, terlalu sedikit disintegrasi dan regulasi dalam masyarakat. Kemudian dilakukan riset. Riset tersebut menjadi acuan untuk melihat teori fakta sosial. Misalnya sebuah riset yang mencatat bahwa tingkat bunuh diri pria 3 kali lebih tinggi daripada perempuan, khususnya pria yang telah berusia 40. Hasil riset menunjukkan bahwa penyebab orang bunuh diri yang paling besar yakni adalah faktor sosial ekonomi. Durkheim berpendapat bahwa tingkat bunuh diri meningkat jika seseorang memiliki terlalu banyak atau melebihi kapasitas diri atau terlalu rendah, terlalu sedikit disintegrasi dan regulasi dalam masyarakat. Dasar dari fakta sosial adalah kolektif individu, sama dengan ilmu sosiologi yang mengidentifikasi hubungan antara kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Realitas sosial menjadi sesuatu fakta sosial yang nyata dan tidak dapat diturunkan dalam tingkat individu. Untuk mempermudah memahami konsep fakta sosial, konsep pandangan sosial yang diusung Durkheim, ia sebuah bangunan. Bagaimana struktur fisik sebuah ruangan jika membatasi tindakan kita. Misalnya seseorang akan bisa masuk ke dalam sebuah bangunan atau rumah hanya melalui 2 jalan, yakni pintu dan jendela. Dengan cara yang sama, fakta sosial yang membentuk lingkungan sosial dan secara langsung membatasi kita. Sebagai contoh saja, dengan adanya norma, nilai, ideologi, keyakinan yang secara efektif ternyata pilihan tindakan sosial kita. Melalui pendekatan Durkheim menghasilkan aliran fungsional dan sosiologi dan antropologi. Fungsionalisme merupakan paradigma sosiologis yang secara asli berusaha menjelaskan institusi sosial sebagai alat kolektif untuk memenuhi kebutuhan biologis individu. Fokus pada cara institusi khususnya stabilitas sosial. Karena Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah analogi organisme atau tubuh, yakni semua bagian bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan secara keseluruhan. Agama dipahami sebagai perekat yang mengikat masyarakat. Itulah video singkat tentang teori fakta sosial
menurut Emile Durkheim. Sekian dan terima kasih.